Shalom, Sobat STI yang dikasihi Tuhan, dimanapun Ibu Bapak sedang berada di ladang Tuhan, baik di desa, di kota, bahkan di luar negeri. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti hidup kita. Mari kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-9, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Saya ingin bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memeranakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dari ayat-ayat yang kita sudah baca ini, saya ingin memberikan tema tentang kontribusi orang percaya bagi kotanya. Ayat ini dilatar belakangi oleh karena bangsa Israel yang berada di pembuangan itu benar-benar sedang menghadapi kesulitan. Ditambah lagi kondisi nabi-nabi Tuhan yang sedang berada dan mendampingi mereka tidak menyampaikan pesan Tuhan yang akurat. Beberapa mereka memberikan nasihat-nasihat tetapi bukan berasal dari Tuhan. Misalnya mereka tidak memberitahukan bahwa pembuangan ini akan berlangsung selama 70 tahun. Mereka dihibur dengan hiburan-hiburan yang kosong. Seolah-olah kesulitan penderitaan ini secepat-cepatnya akan berakhir. Itulah sebabnya Tuhan berbicara kepada Nabi Yeremia. Lalu Yeremia menuliskan pesan Tuhan, suara Tuhan itu, dan dikirimlah ke tempat di mana bangsa ini sedang mengalami pembuangan. Ya, sebagaimana hari-hari ini bangsa Indonesia dan dunia lainnya sedang mengalami krisis oleh karena dampak corona, demikian juga di kala itu bangsa Israel mengalami krisis oleh karena pembuangan ini. Negaranya dikalahkan sama negara lain dan harus beberapa di antaranya diangkut sebagai orang buangan. Akan tetapi yang menarik adalah di tengah-tengah keadaan yang sulit, Tuhan berpesan, Tuhan berfirman agar supaya dirikanlah rumah untuk kamu diami. Ya, oleh karena itu dari sini kita tadi mau belajar bersama dari nas-nas ini tentang kontribusi orang percaya bagi kotanya. Walaupun Babel bukan kota kelahiran bangsa Israel, tetapi Babel merupakan tempat tinggal di mana bangsa ini dibuang. Kontribusi yang pertama adalah membangun rumah dan usaha. Dikatakan dalam nas tadi, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Di tengah krisis tidak mudah untuk membangun. Di tengah-tengah ketidakpastian berapa lama pembuangan, tidak mudah untuk membangun. Tetapi Tuhan berpesan agar supaya dirikanlah rumah untuk didiami. Jika kita paham bahwa pembuangan 70 tahun, bangun rumah pasti akan mudah untuk dilaksanakan. Tetapi kalau tidak tahu, ya ini tidak mudah untuk dilakukan. Ya, jadi saya mendorong anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun saudara berada, ya, bangunlah rumah di mana Anda tinggal. Ya, mungkin tidak ada uangnya, betul, akan ada keajaiban. Mungkin belum siap, betul, akan terjadi berkat-berkat yang luar biasa. Sepanjang saya menggembalakan, saya selalu mendorong jemaat-jemaat untuk diberkati dan membangun rumah. Ya, salah satu penggembalaan yang dulu saya lakukan waktu di Jawa Timur di Bondowoso adalah saya mendorong, memotivasi, mendoakan agar semua jemaat punya rumah. Yang orang ekonominya cukup bagus, rumahnya agak besar. Yang ekonominya lapis bawah, rumahnya sederhana. Ya, dan saya selalu mendorong mereka dan sedikit mengolok-olok jemaat. Gini loh, bekecot saja lahir langsung punya rumah. Masuk kamu pelayan Tuhan, kamu pengusaha dan seterusnya, rumah saja nggak punya. Ya, dan hari ini 100% jemaat Bondowoso sudah punya rumah. Beberapa tahun terakhir pada waktu mereka peletakan batu pertama, saya rela datang. Sebab saya ingin menyaksikan mereka diberkati dalam bentuk rumah tempat tinggal. Dan juga nas tadi mengingatkan bangsa Israel untuk buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya.
Ya, cara orang makan di kala itu masih berasal dari kebun. Dari penghasilan kebun bisa dinikmati untuk hidup hari demi hari. Pola hidup zaman modern, ya, semua makanan minuman yang kita makan berasal dari dompet kita, berasal dari uang yang kita miliki. Jadi zaman sekarang orang tidak usah nanam sayur, tapi sayur bisa kebeli kalau uangnya ada. Oleh karena itu, konotasinya saya ingin menyamakan ayat ini dengan istilah bekerja. Jadi bangunlah usaha, buatlah dan bekerjalah dengan baik. Dan pesan Tuhan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi saya mendorong supaya semua anak-anak Tuhan dimanapun ibu bapak berada, bekerjalah dengan baik. Yang bisa buka usaha dengan baik. Ya, dari situ nanti pasti kebutuhan hidup kita terpenuhi. Yang kedua, kontribusi orang percaya selain membangun rumah dan usaha adalah membangun rumah tangga. Bagi yang sudah waktunya menikah, didorong untuk menikah. Jangan takut karena, wah jangan sampai ini pembuangan tidak terlalu lama. Yang waktunya menikah, menikah. Yang waktunya punya menantu, lakukan itu. Ya, supaya dengan cara seperti itu, bangsa Israel tetap bertumbuh dan berkembang. Sebab bangsa pilihan Tuhan tidak boleh berkurang. Seperti pengalaman bangsa Israel pada waktu berada di Mesir, berangkat dari 70 orang, pulang itu sudah lebih dari 2,5 juta. Ya, memang ini menjadi cikal bakal. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, selain kita membangun rumah, juga perlu membangun rumah tangga. Dan saya mendorong ibu bapak, anak-anak muda zaman modern, jangan urusan membangun rumah tangga menjadi urusan pribadi. Rupa ini kan bukan zaman Siti Nurbaya, betul. Tetapi berdasarkan pengalaman Ishak, ada beberapa hal yang menarik dalam Ishak menemukan jodohnya, menemukan pasangannya bernama Ribka. Di mana Abraham berdoa, memotivasi. Eliezer, orang kepercayaan juga melakukan yang sama, berdoa, berusaha sedemikian rupa, Ishak dan Ribka. Jadi tidak mungkin ya anak kita baik perempuan ataupun pria itu bisa menemukan pasangan hidupnya tanpa tuntunan orang lain, tidak mungkin. Anak muda kita seusia waktunya menikah tidak punya hikmat setinggi sedalam orang tua yang sudah berusia panjang ini. Jadi penting orang tua mengambil bagian. Bukan berarti orang tua nyarikan jodoh, bukan. Tetapi berdoa, mengarahkan, ya, memberikan masukan-masukan, memberikan penilaian-penilaian, yang mengenali karakter pria dan wanita, misalnya gitu. Ya, sebagai contoh gini, misalnya anak kita perempuan, lalu makan di restoran dengan pacarnya, ya, lalu dia berkata, sayang, maaf ya, ATM saya ketinggalan, atau berkata, sorry ya, kartu kredit saya sudah di atas limit. Nah, orang yang sedang jatuh cinta, dia pikir itu betulan. Tapi kalau orang punya hikmat, siapa tahu ini betulan atau modus. Nah, itu hanya orang tua yang sudah kaya akan pengalaman hidup bisa memahami ini modus atau betulan. Kalau betulan, itu gampang diatur. Tapi kalau ini modus, nah bayangkan, kalau masa pacaran saja, anak kita sudah ditipu dengan cara modus begini, bagaimana nanti pernikahannya. Nah, itu maksud saya, peranan orang tua tetap penting, tetapi orang tua tidak mengkup, tetapi mengambil bagian untuk berdoa dan mengarahkannya. Ya, karena itu kalau saudara merasa perlu menemukan tuntunan-tuntunan seperti ini, saya punya YouTube judulnya adalah Doa Menemukan Jodoh yang Tuhan Sediakan. Bisa menjadi perbandingan. Yang ketiga, peranan orang percaya, kontribusi orang percaya adalah, yang ketiga adalah mensejahterakan kota di mana Tuhan tempatkan kita. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu buang. Usahakanlah apa yang ada pada kita, lakukan untuk kota kita, untuk negeri kita. Seperti akhir-akhir ini yang dia lakukan seorang pengusaha dari Bandung, dia membangun jalan beton 1,8 km di kampung halamannya. Itu salah satu cara untuk mensejahterakan. Saya sebagai hamba Tuhan punya tim training peternakan babi ke arah timur. Saya punya tim bagaimana untuk mengadakan operasi katarak, pemasangan mata palsu. Itu cara yang saya lakukan untuk mensejahterakan kota di mana kami tinggal. Nanti Bondowoso kami akan adakan operasi katarak gratis bulan Agustus, Salatiga bulan Desember.
Yang terakhir, kontribusi orang percaya terakhir adalah kepada kotanya adalah mendoakan. Dikatakan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraan adalah kesejahteraanmu. Jadi masing-masing kita harus sesering mungkin mendoakan kota di mana Tuhan menempatkan kita. Dengan cara seperti ini, kita orang percaya telah memberikan kontribusi yang memadai bagi kota di mana Tuhan tempatkan kita. Ya, jadi ada 4 yang saya sampaikan sebagai bentuk kontribusi. Yang pertama adalah membangun rumah dan usaha. Kedua, membangun rumah tangga. Ketiga, mengusahakan kesejahteraan. Yang terakhir, mendoakan kota di mana kita tinggal dan melayani. Haleluya. Amin. Amin. Amin.